Di sebuah desa terpencil, hiduplah sepasang petani tua yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Mereka adalah Mbok Sirni dan suaminya. Setiap hari, mereka bekerja keras di ladang. Namun satu hal yang selalu mengusik hati mereka, impian memiliki seorang anak yang bisa mengisi kesunyian hidup mereka. Meski usia mereka sudah lanjut, harapan itu tak pernah padam. Mereka berdoa setiap malam, berharap Tuhan mendengar doa mereka. Suatu hari, ketika doa mereka sampai ke telinga seorang raksasa yang tinggal di gunung, raksasa itu memutuskan untuk mengabulkan permintaan mereka. Ia datang dengan langkah besar dan suara menggelegar, menghadap pasangan petani tersebut. "Hai, apakah kalian benar-benar ingin memiliki seorang anak? Jika iya, aku bisa membantu kalian. Tapi ada satu syarat. Ketika anak kalian berusia 6 tahun, kalian harus menyerahkannya kepadaku untuk aku makan," teriak si raksasa dengan suara yang mengguncang. Pasangan tua itu terkejut, namun keinginan mereka yang mendalam untuk memiliki seorang anak membuat mereka tak berpikir panjang. Mereka pun menyetujui syarat yang diajukan si raksasa. "Aku akan memberikan biji timun ini. Tanam dan rawat dengan baik, maka anak yang kalian inginkan akan lahir dari buah timun itu," kata si raksasa sambil menyerahkan biji timun kepada mereka. Setelah si raksasa pergi, Mbok Sirni bertanya pada suaminya, "Apa maksudnya memberikan biji timun ini, Pak? Bisakah ini mengabulkan doa kita?" Suaminya hanya bisa menjawab, "Aku juga tidak tahu, Bu. Tapi kita coba saja dan ikuti apa yang diperintahkan." Mereka menanam biji timun itu dengan penuh harapan. 2 minggu kemudian, tanaman timun mulai berbuah. Di antara timun-timun yang ada, satu buah timun tampak sangat besar dan berwarna keemasan. Dengan hati-hati, mereka memetik timun itu, membelahnya, dan terkejut menemukan seorang bayi perempuan yang cantik dan mungil di dalamnya. Mereka sangat bahagia, tidak percaya bahwa anak yang mereka dambakan telah hadir. Bayi itu mereka beri nama Timun Emas. Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas, dan sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, si raksasa datang menagih janji mereka. "Anakku, ingatlah janjimu. Kini saatnya aku menuntut hakku untuk makan timun emas," katanya dengan suara mengerikan. Mbok Sirni dan suaminya yang tidak rela kehilangan anak mereka, berusaha mencari cara agar bisa menunda penyerahan timun emas. "Maaf, Tuan Raksasa. Timun emas masih sangat kecil dan tidak enak untuk dimakan. Biarkan kami 2 tahun lagi, ia akan semakin besar dan enak untuk dimakan," jawab Mbok Sirni. Si raksasa yang lapar pun setuju. "Baiklah, aku akan menunggu 2 tahun lagi. Semakin besar timun emas, semakin lezat dia untuk dimakan." Hari demi hari berlalu, dan waktu yang dijanjikan semakin dekat. Mbok Sirni dan suaminya semakin gelisah dan khawatir. Mereka tak bisa membayangkan kehilangan timun emas. Pada suatu malam, Mbok Sirni bermimpi tentang seorang pertapa di Gunung Gundul yang bisa membantu mereka menyelamatkan anaknya dari si raksasa. Dalam mimpinya, pertapa itu memberi petunjuk yang sangat jelas. Esoknya, mereka berdua pergi menuju Gunung Gundul untuk mencari pertapa tersebut. Setelah menemukan pertapa yang sangat sakti, pertapa itu memberikan mereka 4 bungkusan kecil yang berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Ini adalah penangkal untuk melindungi timun emas. "Ajarkan dia cara menggunakannya dan suruh dia berdoa dengan sungguh-sungguh," kata pertapa itu. Kembali di rumah, Mbok Sirni dan suaminya memberikan bungkusan itu kepada timun emas sambil memberi nasihat. "Anakku, jika suatu hari si raksasa datang dan berusaha menangkapmu, larilah secepat mungkin dan taburkanlah isi dari bungkusan ini satu persatu. Semoga itu bisa menyelamatkanmu." Tak lama setelah itu, si raksasa datang menagih janjinya. "Di mana anakmu? Aku ingin memakannya sekarang juga," teriak si raksasa. Mbok Sirni dan suaminya dengan cerdik mengatakan, "Maaf, Tuan Raksasa, timun emas sedang pergi bermain. Biarkan istriku mencarikannya." Namun, si raksasa menyadari ada yang tidak beres. Ladang dan rumah mereka dihancurkan, dan si raksasa mulai mencari timun emas. Meskipun timun emas sudah berlari jauh, langkah besar si raksasa dengan mudah menyusulnya. Saat si raksasa hampir menangkapnya, timun emas mulai menggunakan penangkal yang diberikan orang tuanya. Pertama, ia menebarkan biji timun yang segera berubah menjadi ladang timun yang sangat lebat. Si raksasa yang lapar berhenti sejenak untuk memakan timun, namun ketika menyadari timun emas mulai melarikan diri lagi, ia pun kembali mengejarnya. Timun emas terus berlari dan menebarkan jarum yang berubah menjadi pohon bambu tajam.
Si raksasa kesulitan melewati bambu-bambu itu dan kakinya terluka. Meski demikian, ia terus mengejar. Akhirnya, timun emas menaburkan garam di jalan yang dilaluinya. Seketika, garam itu berubah menjadi lautan luas yang harus dilewati oleh si raksasa. Dengan napas yang terengah-engah, si raksasa berhasil sampai di tepi laut, namun tubuhnya mulai lelah dan napasnya semakin berat. Dalam perjuangannya yang tiada henti, si raksasa akhirnya kehabisan tenaga dan tenggelam di laut yang tak berujung. Timun emas pun selamat, dan dengan keberanian serta kecerdikannya, ia berhasil mengalahkan si raksasa dan hidup bahagia bersama orang tuanya.